Bu kalau ada kesalahan. Benar, lengkap sekali Deva, terima kasih atas pemaparannya. Nah, sebenarnya materi ini kita mengingat kembali, flashback kembali tentang materi mungkin dari mata kuliah genetika maupun sedikit tentang biokimianya. Nah, yang dijelaskan oleh Deva benar bahwa gen merupakan DNA yang digunakan sebagai model atau cetakan atau sandi dalam pembentukan RNA yang nantinya akan membentuk protein. Nah, berbeda tidak gen atau DNA? Menurut teman-teman, DNA dan gen apakah berbeda? Ibu, izin. Aduh, ya HP saya jatuh. Ibu izin berpendapat. Ya, Apakah suara saya terdengar? Oke. Sebenarnya, ya, kalau dari yang tadi video Ibu ya Bu, tadi kan asal-muasal protein. Nah, kalau misalkan gen sama DNA, kalau gen itu nanti kayak ekspresinya dari gen itu sendiri nanti apa yang diekspresikannya. Nah, kalau DNA itu kan dia nanti dari kalau di video Ibu awalnya dari ini kayak ada protein gitu kan Bu. Jadi ada di nukleus ada kromosomnya, nanti kromosom berbentuk dipintai menjadi histon, dari histon lanjut menjadi DNA dan jadi bisa menghasilkan dari gen ini sendiri Bu. Yang balik lagi yang tadi pertanyaan maaf Bu, jadi bebelit pertanyaan Ibu terkait video tadi. Jadi protein awalnya itu terbentuk karena sintesis protein itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan juga sama Deva, ada mRNA dan juga tRNA yang terjadi di ribosom. Seperti itu Bu. Bu, saya izin menambahkan, boleh nggak Bu? Iya, silakan. Ini karena saya slide show tidak terlihat namanya. Afarha Bu. Afarha ya, silakan Afarha. Tadi siapa? Tadi Lisa Bu. Lisa. Tadi April Lisa Bu. Iya. Lisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu tentang apakah gen dan DNA berbeda, itu berbeda karena gen itu merupakan bagian dari DNA yang nantinya gen itu bertanggung jawab untuk pembuatan protein. Jadi nanti setiap untaian dari molekul DNA tunggal itu sendiri yang disebut sebagai kromosom itulah yang nanti mengandung informasi genetik dan gen itu memiliki variasi yang rumit. Itu Bu. Tadi DNA-nya apa? Jadi untaian molekul DNA tunggal itu yang panjang itu kan disebut kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah yang mengandung informasi genetik yang panjang dan gen itu memiliki kompleks itu Bu, variasi yang kompleks. Kompleks. DNA juga kompleks. Nah, bedanya di mana itu jadinya? DNA itu bagian dari DNA yang buat fungsi protein itu sendiri. Benar. Gen merupakan bagian dari DNA ya. Jadi DNA tidak semuanya digunakan untuk membentuk suatu RNA dan juga nantinya akan dibentuk protein. Itu tidak semua bagian DNA digunakan sebagai cetakan ataupun sandi. Nah, bagian yang digunakan sebagai model cetakan ataupun sandi yang dimulai dari promotor hingga nantinya terminator itu adalah gen yang nantinya akan membentuk suatu RNA, kemudian protein yang membentuk suatu sifat tertentu pada suatu individu. Jadi tidak semua bagian DNA merupakan gen ya. Paham ya perbedaannya? Mungkin nanti saya tugaskan ya, saya kan belum tahu definisi menurut teman-teman. Nanti teman-teman saya akan berikan tugas pertama, ya ini perbedaan dari gen, kemudian DNA, genom, dan yang lainnya. Ya, jangan terpaku dengan materi, dengan kata-kata yang ada di materi, melainkan teman-teman jawab dengan tulisan dan juga bahasa sendiri ya. Karena
konsep ini penting untuk teman-teman melanjutkan ke pertemuan selanjutnya di mata kuliah biotek ini. Nah, dari gen ini nanti yang akan direkayasa, sehingga nanti memunculkan sifat yang baru. Misalnya sifat tahan terhadap kekeringan, misalnya tanaman kedelai yang bisa ditanam di lahan tandus. Nah, itu mungkin kita sisipkan gen anti kekeringan. Nah, itu nanti kita harus paham konsep-konsep, salah satunya ini gen. Karena nanti yang akan diubah-ubah itu adalah gennya. Nah, gen ini dia akan mengendalikan metabolisme kita. Gen-gen yang ada di tubuh kita membentuk suatu genom. Jadi genom itu merupakan keseluruhan bagian dari gen yang berperan untuk mengendalikan metabolisme kita. Nah, metabolisme kita itu membutuhkan suatu katalisator berupa enzim ataupun protein. Yang proteinnya ini disintesis membutuhkan mRNA sebagai cetakan, rRNA sebagai penyusun ribosom, dan tRNA sebagai pembawa asam amino. Nah, sintesis RNA-RNA ini berasal dari gen tadi sebagai model, sebagai cetakan, sebagai sandi dalam pembentukan RNA ini. Ya. Jadi, Manisa, maaf sebelumnya ya? Di saya PPT slide-nya belum terganti. Ya, memang belum terganti. Oh ya, pertama ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi perubahan dari gen ini, bayangkan jika gennya berubah misalnya satu basa saja gitu, satu nukleotida saja itu berubah satu basanya, apakah akan mempengaruhi fenotipe atau metabolismenya? Mempengaruhi. Terpengaruhi. Protein yang ada, enzim yang ada pada tubuh akan berbeda tentunya. Seperti misalnya dalam kasus sickle cell anemia. Sickle cell anemia itu terjadi perubahannya di situ, harusnya menyandikan asam amino pada hemoglobin itu dia glutamat berubah menjadi valin ya. Itu karena apa? Karena ada perubahan basa pada gennya. Misalnya tadi GAA diterjemahkan di RNA-nya menjadi GUA. Satu saja itu sudah mempengaruhi metabolisme yang ada pada diri kita, pada individu masing-masing spesies. Nah, perubahan-perubahan ini banyak dikendalikan, misalnya bisa dari mutasi, bisa dari teknologi rekayasa genetika, kemudian mutasi alami, hybrid perkawinan silang, seperti itu. Nah, perubahan gen di sini mengakibatkan perubahan metabolisme, mengakibatkan perubahan fenotipe yang akhirnya mencerminkan keragaman yang ada pada bumi ini. Ya. Jadi semakin banyak keragaman genetiknya yang ada di bumi, jadi semakin beragam spesies yang ada di bumi. Misal gini saja, teman-teman saya misalkan saja perumpamaan ini ada kacang cabai, misalnya varietas cabai, yang satu pedas sekali, yang satu rasa cabainya tidak pedas. Yang banyak disukai ternyata yang pedas ya. Yang pedas itu kita anggap normal, sangat pedas. Kemudian karena banyak disukai sehingga yang varietas tidak pedas ini tidak banyak dibudidayakan. Malah nantinya akan semakin punah di situ. Jadinya hanya satu varietas saja yang unggul. Nah, itu akan mengakibatkan penurunan keragaman ya, penurunan keragaman pada varietas cabai tersebut. Nah, diharapkan di sini kita harus mengkonservasi keragaman gen yang ada sehingga nantinya keragaman spesies yang ada di bumi ini terjaga, sehingga nanti akan misalnya tadi bicara cabai, terus kita bicara misalnya
bicara nanti masuk ke arah ini apa rantai makanan. Misalnya gini, kita bicara varietas GMO. GMO itu genetic modified organism, yang dimana misalnya contohnya kapas transgenik dengan kapas non transgenik. Nah, kapas transgenik ini tumbuhannya itu dia tahan terhadap hama, misalnya tahan terhadap hama. Sedangkan kapas non transgenik ini tidak tahan terhadap hama. Jadi hama-hama serangga itu bisa atau seringkali memakan atau malah menurunkan produksi dari kapas. Jadi tidak banyak disukai penanaman kapas kapas normal dibandingkan kapas transgenik. Nah, itu karena banyak disukai ya, ditanam misalnya kapas transgenik ini sehingga serangganya banyak yang punah, serangga hamanya ini banyak yang punah. Bagus tidak untuk produksi? Bagus untuk produksi, namun untuk keragaman spesies serangga tentu akan menurun. Nah, di situ juga kita harus adanya toleransi, sehingga nantinya keragaman yang ada di bumi ini akan tetap terjaga, rantai makanan akan tetap terjaga. Karena ketika serangganya mati misalnya, makan serangga apa? Burung kelaparan, nah itu nanti akan berakibat ke selanjutnya. Jadi terjadi perubahan rantai makanan seperti itu. Nah, perubahan fenotipe ini bisa disebabkan oleh perubahan metabolisme, misalnya perubahan protein, perubahan RNA, perubahan DNA. Dan juga perubahan susunan gen dan genom ini diakibatkan dari mutasi, dari rekombinasi. Ya. Ibu Anissa, maaf Ya, banget motong ini, Bu. Di saya slide-nya nggak berubah, Bu. Ya, belum berubah. Oh, maaf, Bu. Saya kira jaringan saya yang jelek. Maaf banget. Kenapa, Bu? Masih kehidupan yang dikendalikan oleh genom ya? Saya banyak enggak, Bu, masih judul. Baru judul. Serius? Serius? Slide awal. Oh, ini udah berubah? Sudah Ibu. Tadi saya cerita di slide kedua ini tentang kehidupan dikendalikan oleh genom. Tadi saya slide show tidak berubah. Mungkin ada kendala ya, saya juga nggak tahu, kendala teknis. Baik, saya lanjutkan ya. Iya, Ibu. Ya. Bisa dibaca. Tadi tidak ada rekamannya ya? Kalau di Jimit. Tidak, Bu. Oke, baik. Nah, perubahan fenotipe ini juga diakibatkan dari perubahan RNA dan protein. Contohnya apa? Di transkripsi, pada saat transkripsi, penerjemahan dari DNA ke RNA, pasca transkripsi, translasi, pasca translasi, dan juga regulasi sintesis protein. Jadi, banyak kemungkinan perubahan gen yang ada pada suatu individu terjadi. Nah, kita balik lagi ke bahan genetiknya. Bahan genetik itu apa? Bahan genetik itu bahan yang ada pada DNA itu ya, yang diwariskan ke individu selanjutnya. Tersusun atas asam nukleat. Nah, di asam nukleat itu ada apa saja? Ada DNA dan juga ada RNA. Dasar penelitiannya apa? Dasar penelitiannya itu dari yang dilakukan oleh Frederick Griffith ya tentang bakteri Streptococcus. Beliau menjelaskan bahwa DNA merupakan bahan genetik. Bahan genetik itu bahan yang bisa diwariskan, ya. Kemudian bisa terjadi transformasi, ya. Kemudian percobaan yang dilakukan oleh Hans Frankel tentang TMV ya, tobacco mosaic virus, itu menyatakan bahwa RNA juga sebagai bahan genetik. Jadi selain DNA ada juga RNA sebagai bahan genetik. Nah, untuk percobaan Griffith ini melakukan
melakukan percobaan dengan bakteri Streptococcus tipe S dan tipe R. Tipe S itu tipe smooth yang dimana dia mematikan. Jadi bakteri ini memiliki suatu kemampuan untuk mematikan mencit ini karena adanya polisakarida yang terdapat pada bakterinya sehingga menyerang imunitas dari mencit ini. Sedangkan bakteri Streptococcus tipe R dia tidak memiliki polisakarida yang bisa mematikan tikus atau mencit ini. Nah, jadi bakteri tipe S nih yang pertama disuntikan ke dalam tubuh mencit, kemudian ternyata mencitnya mati dan diisolasi, darahnya tumbuh di sini, tumbuh mikroba Streptococcus tipe S ya. Lalu untuk yang tipe R kita masukkan ke dalam tubuh mencit, kemudian kita isolasi bakterinya, ternyata tidak tumbuh bakteri tipe S-nya itu ya, tipe S. Lalu kita injeksi lagi bakteri Streptococcus tipe S, namun sudah dimatikan dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Nah, bakteri sudah mati, namun masih ada material genetiknya ya. Beberapa material genetiknya dimatikan, masuk ke dalam mencit, kemudian ternyata survive tikusnya. Dan diisolasi juga tidak tumbuh bakteria tipe S. Nah, lalu kita injeksikan lagi bakteri tipe R, tetapi ditambahkan dengan bakteri tipe S yang sudah dipanaskan. Jadi yang hidup di sini adalah bakteri tipe R dan ditambahkan kultur bakteri yang sudah dimatikan, kultur bakteri S yang sudah dimatikan dengan cara dipanaskan. Disuntikan ke dalam tikus atau pencit, ternyata tikusnya mati dan diisolasi, ternyata yang tumbuh bukan bakteri tipe R, melainkan bakteri tipe S. Padahal kan sebelumnya bakteri tipe S di sini sudah dimatikan dan dicobakan ke tikus tidak berdampak kematian. Nah, ternyata bahan materi genetik yang ada pada kultur tipe S ini, padahal bakterinya sudah mati, bertransformasi masuk ke dalam bakteri tipe R sehingga mengubah coding DNA yang ada pada bakteri tipe R ini. Sehingga mengakibatkan muncul sifat bakteri tipe S yang mematikan. Seperti itu. Jadi di sini menjelaskan bahwa ternyata DNA itu merupakan bahan genetik yang bisa diwariskan, bisa bertransformasi, seperti itu. Nah, asam nukleat tidak hanya ada DNA saja, melainkan ada RNA ya, RNA. DNA itu deoksiribosanoukleik acid, RNA ribosanoukleik acid ya. Perbedaannya di mana? Nanti kita pelajari sama-sama. Organisme eukariot, prokariot, dan sebagian virus bahan genetiknya disusun oleh DNA. Nah, sebagian virus lainnya bahan genetiknya RNA. Jadi tidak semua virus memiliki bahan genetik DNA. Ada sebagian virus lagi memiliki bahan genetik berupa RNA. Baik DNA dan RNA itu merupakan suatu polinukleotida, ya. Merupakan suatu makromolekul polimer yang besar tersusun atas monomer-monomer tadi yang Deva jelaskan, tersusun atas nukleotida ya. Nukleotida membentuk polinukleotida. Ya. Polinukleotida itu makromolekul DNA, RNA seperti itu. Nah, DNA untuk DNA sendiri tersusun atas dua utas yang berpilin atau kita sebut juga helix ganda. Jadi seperti tangga yang memutar.
ya, heliks ganda. Nah, setiap utas DNA merupakan rantai dari polinukleotida. Jadi DNA ada 2 utas. Satu utasnya itu merupakan rantai polinukleotida. Polinukleotida itu merupakan rangkaian dari nukleotida-nukleotida. Satu nukleotida ini tersusun dari molekul gula, basa, dan juga fosfat. Ya. Basa, gula, dan juga fosfat. Ini satu nukleotida. Antar satu utas nukleotida dengan nukleotida lainnya dihubungkan dengan ikatan hidrogen yang ada pada basa, masing-masing basa. Nah, ini polinukleotida. Jadi satu utas ini yang terdiri atas nukleotida ini merupakan polinukleotida. Nah, satu nukleotida itu tersusun atas fosfat, gula, dan juga basa. Ini fosfat, gula, dan juga basa. Nah, perbedaan antara RNA dan DNA ini salah satunya di atom C nomor 2 ini, yang berikatan jika H ini merupakan deoksiribosa, kemudian jika OH itu merupakan ribosa atau RNA. Atom C1-nya dia berikatan dengan basa. Ya. C3-nya ini berikatan dengan nukleotida lainnya. C5-nya ini berikatan dengan gugus fosfat. Nah, jadi C1 ini berikatan dengan basa, kemudian C5-nya berikatan dengan gugus fosfat, C2-nya menjadi pembeda antara DNA dan juga RNA. Kalau DNA dia akan berikatan dengan H, sedangkan RNA ribosa dia akan berikatan dengan OH-. Nah, C3 di sini akan terjadi sebagai tempat pengikatan dengan nukleotida lainnya. Nah, satu nukleotida ini memiliki gula dan fosfat yang sama. Misalnya dalam DNA itu gula dan fosfatnya sama antara nukleotida dengan nukleotida lainnya. Yang menjadi pembedanya adalah basa nitrogennya, basa N-nya. Oleh karena itu, seringkali urutan nukleotida nih ya, urutan nukleotida 1, 2 sampai yang lainnya itu kita samakan dengan urutan basa nitrogen karena gula dan fosfatnya itu sama. Contohnya misalnya kan satu nukleotida terdiri atas gula, fosfat dan juga basa. Kita sering singkat misalnya ini basanya timin jadi DTTP. Ya, DTTP, ini DATP, ini adenin, ini sitosin, ini guanin. Nah, penulisannya ini tidak seperti ini, tidak DTTP, DATP, DCTP, DGTP, melainkan langsung saja menjadi urutan basanya. Misalnya TACG. Yang kita tahu bahwa satu basa ini pasti berikatan dengan gula dan juga fosfat, ya. Jadi di sini ada timin, adenin, sitosin, dan guanin. Nah, ini yang menjadi pembeda antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya. Dan ini juga tata nama ini yang akan dimasukkan ke dalam perbedaan nanti rantai coding dari DNA ataupun RNA. Nah, basa nitrogen ini yang dari timin, adenin, sitosin, dan guanin dibagi menjadi 2 kelompok, ya ini ada kelompok purin juga pirimidin, ya. Kelompok purin itu contohnya ada adenin, kemudian ada guanin, sedangkan kelompok pirimidin ada timin dan juga ada sitosin, ya. Berbeda ada cincinnya ini, benzennya. Lalu perpasangan nukleotida, nah adenin ini pasti berpasangan dengan timin dengan membentuk 2 ikatan hidrogen. Adenin dan juga timin membuat suatu ikatan, 2 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk guanin dia akan berpasangan dengan sitosin yang akan membentuk 3 ikatan hidrogen di sini.
3 ikatan hidrogen. Nah, jadi perbedaan antara DNA dan DNA itu dari pertama gula pentosanya. Misalnya gula pada C nomor 2 itu kalau pada DNA itu gugus H, sedangkan pada RNA merupakan gugus OH. Sedangkan untuk basa nitrogennya di pirimidin ada timin di DNA, kemudian di RNA itu ada urasil atau kita singkat dengan U. Kemudian dari utasnya DNA itu ganda, sedangkan RNA itu utas tunggal. Ya. Nah, ini merupakan contoh nukleotida dari DNA, sedangkan yang berwarna kuning di sini merupakan contoh nukleotida dari rRNA. Jadi bedanya di C nomor 2. Kemudian dari basanya, kalau di RNA ada urasil, kalau di DNA ada timin. Ya, dan juga nanti ada utasnya. Kalau ini utas ganda, sedangkan untuk RNA itu tunggal. Polinukleotida ini gabungan antara satu nukleotida dengan nukleotida lain yang diikat melalui ikatan fosfodiester ya. Jadi antara nukleotida dengan nukleotida lainnya ini ada tulang punggung gula fosfat atau fosfodiester kita sebut. Nah, nukleotida ini mulai dari ujung P, ujung 5 fosfat, 5 fosfat ya. 5 ini karena kenapa? Karena C nomor 5 ini yang berikatan dengan fosfat. Jadi 5, kita sebut ujung 5. Kemudian ada ujung 3. Ujung 3 ini karena ujung 3 terakhir ini yang berikatan dengan fosfat di sini ya, nukleotida lainnya di sini. Nukleotida lainnya berikatan di ujung 3. Nah, untuk penambahan nukleotida baru ini terjadi pada ujung 3 aksen OH. Jadi dari penambahannya itu di 3 OH. Pertumbuhannya berarti dari pembacaannya ya, pembacaan basa nitrogen itu dari ujung 5 ke ujung 3. Ya, itu pertumbuhan dari polinukleotida. Ya, jadi dibacanya misalnya dari sini urutannya dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, DNA ini merupakan utas ganda yang memiliki pasangan antiparalel. Kenapa disebut antiparalel? Karena ini sejajar antara satu utas dengan utas lainnya, sejajar. Namun berlawanan arah. Apa berlawanan arah? Antinya itu berlawanan arah. Nah, di sini dia di ujung sini ada 3 ak. Sini 5 ya. 5P. Nah, sampai 3P. Nah, ini kan berikatan dengan ujung 3. Jadi di sini 5P ini nanti akan berikatan dengan ujung di sini 3. Karena nanti dari basanya ini kan dia berikatan di C ya, di C nomor 1 ya nanti. Nah, ini juga C nomor 1. Nah, nanti ini terbentuk suatu arah yang berlawanan. Di sini ujungnya 5, di sini ujungnya 3. Jadi ini 5 ke 3, ini 5 ke 3. Ya. Ujungnya berlawanan. Makanya disebut berlawanan arah, anti paralel. Paham sampai di sini? Iya, Bu, paham. Dia berikatannya di nomor 1. Nomor 1.
Dari adenin itu pasti dengan timin. Kalau adenin dengan adenin, dia nggak akan membuat suatu ikatan hidrogen di sini. Nanti dia akan sejajar. Nah, ini adenin berpasangannya dengan timin, sitosin dengan guanin, dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, ini model struktur DNA ini dikenalkan oleh Watson and Crick pada tahun 1953, ya. Merupakan DNA tersebut merupakan utas ganda berpilin. Nah, struktur DNA ini terdiri dari 2 utas polinukleotida yang berpirin. Kedua utas tersebut sifatnya antiparalel, ya. Dari satu utas dan utas lain berbeda arahnya, arah penambahan nukleotidanya. Lalu antar utas nukleotida berikatan pada basa nitrogen secara komplementer, adenin dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, dan guanin dan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, jarak antara satu basa dengan basa lainnya pada untaian DNA ini sekitar 0,34 nanometer. Sedangkan untuk satu pilinan, ya, satu pilinan ini sekitar 3,4 nanometer, ya. Nah, keragaman bentuk DNA, bentuk asam nukleat pada genom itu ada yang bentuknya linier dan juga sirkuler. Kalau linier itu lurus saja dengan ada ujungnya di kedua sisi. Sedangkan untuk sirkuler dia membentuk suatu lingkaran. Kemudian ada utas ganda dan juga ada utas tunggal. Kita masuk ke struktur dari kromosom. Nah, DNA ini akan membentuk suatu struktur sehingga DNA ini bisa masuk ke dalam suatu sel. Selnya itu lebih kecil panjangnya dibandingkan dengan panjang DNA-nya. Jadi bagaimana kita mengemas suatu DNA yang panjang agar bisa masuk dalam suatu sel yang lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan DNA. Nah, salah satunya ini kita kenal dengan struktur kromosom, yaitu pengemasan asam nukleat. Jadi panjang tadi asam nukleat baik DNA dan RNA ini berukuran ratusan kali lipat panjangnya sel atau kompartemennya, karena kan dibungkus ya dalam suatu sel, ya, membran. Nah, kemudian asam nukleat ini oleh karenanya harus mengalami kondensasi agar bisa dikemas ke dalam sel, pelipatan, kondensasi, sehingga dia bisa masuk. Lalu kondensasi ini akan terjadi jika adanya interaksi asam nukleat dengan protein. Nah, kenapa terjadi? Karena muatan protein ini dinetralkan oleh asam nukleat yang bermuatan negatif sehingga membentuk suatu nukleoprotein, ya. Jadi pengemasannya menggunakan nukleoprotein. Nah, coba teman-teman lihat di sini ukuran dari kompartemennya atau selnya, ya, wadahnya, dan juga ukuran dari asam nukleatnya. Misalnya di sini ada tobacco mosaic virus. Di sini panjang asam nukleatnya 2 mm, sedangkan dimensi dari selnya sekitar 0,008 kali 0,3 mm. Nah, itu dari ini kita harus mengemasnya sehingga bisa masuk ke dalam suatu dimensi kompartemennya. Nah, ini lihat panjang dari manusia, ya. DNA manusia itu 1,8 meter. 1,8 meter. Nah, ini sedangkan dimensinya sekitar 6 mm. Itu bagaimana dikemasnya? Dengan jenis asam nukleatnya itu 46 kromosom dsDNA. Nah, ya. Dimensi itu kayak wadah ya, Bu? Dimensi wadahnya, kompartemennya. Oh, iya. Selnya. Ini selnya, sel nukleus lah. Selnya, sel nukleus manusia. Ini ada mitokondria, ada nukleus. Karena apa? Karena DNA itu tidak hanya ada di nukleus, melainkan juga ada di mitokondria.
pada manusia. Kalau di tumbuhan ada juga di kloroplas. Seperti ya, ini wadahnya, nukleusnya gitu. Ini DNA-nya 1,8 meter. Gimana kita mengemasnya? Dengan membentuk kondensasi tadi, ada nukleoprotein. Sehingga bisa masuk. Makanya nanti dari satu sel nih, misalnya dari satu sel bakteri atau satu sel dari sel manusia atau jaringan hewan, itu nanti didapatkan DNA yang sangat panjang sekali urutan bahasa DNA-nya. Kalau sudah masuk ke analisis bioinformatika. Nah, tadi genom virus ya, TMV contohnya dikemas dalam suatu kapsid. Kalau manusia kan ada nukleusnya ya, inti selnya itu. Kalau di virus yang kita kenal dengan kapsid. Kapsid itu tersusun atas kapsomer atau beberapa protein tertentu ya. Kapsid membentuk suatu dari satu beberapa protein. Nah, ini yang akan membungkus asam nukleat virus ya. Nah, konstruksi dari kapsid kurang lebih seperti ini. Ini merupakan kapsid yang ada pada virus tobacco mozaik virus yang mengakibatkan bercak-bercak kuning dan coklat pada tumbuhan tembakau. Ya. Nah, ini kapsidnya, kepalanya ini kapsid terdiri atas protein-protein. Baru di dalamnya ini yang merah adalah RNA-nya. Nah, RNA yang panjang ini membentuk suatu coil, melipat ya, berkondensasi sehingga bisa masuk ke dalam kapsid tersebut. Selain itu ada kromosom bakteri ya. Kromosom bakteri ini dikemas di dalam domain pelipatan dengan bantuan protein mirip histon. Kita sebut juga dengan nukleoid. Jadi berbeda dengan eukariot, ada inti nukleus, kalau di bakteri ada nukleoid. Karena tidak dibungkus oleh membran ya. Bakteri kan tidak memiliki membran prokariot. Membran inti. Nah, organelnya tidak bermembran. Dalam setiap domain terjadi penggulungan supercoil. Seperti ini. Jadi DNA-nya digulung, dilipat, menggunakan protein yang mirip dengan histon. Lalu ada kromosom pada eukariot. Contohnya di tumbuhan, hewan, manusia. Nah, ini kromosom pada eukariot ini akan teramati pada fase mitosis dan juga interfase, di mana saat mitosis kromosom akan berkondensasi sehingga membesar dan memendek, jadi terlihat dengan jelas, bisa di bawah mikroskop. Teman-teman coba masih ingat pernah mengamati mungkin proses mitosis saat profase, metafase, anafase di bawang. Nah, itu terlihat jelas kan ya kromosomnya. Kemudian pada saat interfase itu menyebar sehingga diameternya lebih kecil dan sulit terlihat. Jadi paling bagus, paling teramati dengan baik pada saat mitosis ini. Lalu aktivitas kromosom ini tadi ada mitosis saat pemisahan dan juga interfase untuk replikasi, transkripsi dan juga translasi. Nah, keadaan kromosom itu terlihat jelas pada mitosis karena adanya kondensasi pada DNA-nya, pada kromosomnya. Nih, mulai dari sini mitosis dia terkondensasi, melipat sehingga terlihat dengan jelas pada di profase. Kemudian di sini membentuk suatu kromosom ya. Di sini alel-alelnya terlihat jelas di metafase. Dan nanti setelah proses mitosis selesai nanti memanjang kembali. Nah, jumlah kromosom pada setiap spesies itu bervariasi ya. Misalnya di manusia itu ada 23 pasang ya. Ada 23.
Kemudian di ayam ada 39, di simpanse ada 24. Nah, ini agak mirip antara human dengan simpanse, ya, jumlahnya. Kentang juga sama, 24. Yeast 17. Jadi tiap spesies memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Penyusunan kromosom itu ada yang kita kenal dengan karyotipe, yaitu susunan kromosom berdasarkan bentuk dan ukurannya. Untuk apa? Untuk mempermudah mempelajari kromosomnya, perbedaan genetik yang ada. Mungkin teman-teman juga pernah belajar di genetik ya, tentang karyotipe ini, membedakan kromosom misalnya yang Down syndrome dengan yang normal, seperti itu. Nah, ini dilihat dari bentuk dan ukuran kromosom yang ada. Struktur kromosom pada eukariot itu ada yang kita kenal dengan kromatin. Nah, jadi kromatin ini merupakan suatu kompleks DNA yang berikatan dengan protein. Nah, kromatin terdiri atas subunit nukleosom. Ya, proteinnya ini ada histon yang kita sebut. Kalau yang bakteri tadi protein mirip histon karena bukan histon secara benar-benar sejati gitu. Histonnya ini ada 5 macam, ada H1, H2, H3, dan H4. Nah, di mana nanti di ujung kromosomnya ini terdapat suatu telomer untuk menyegel sil. Nih di ujung-ujungnya ini dia terdapat suatu sil atau telomer untuk menyegel agar dia bentuknya tidak berubah, melipat dengan benar. Nah, ini kromatin seperti ini yang akan terlihat jelas pada fase interfase dan kromosomnya pada saat metafase. Nah, untuk nukleosom ini dia terdiri atas kromatin dan juga mikrokokal nuklease. Nah, nukleosom ini terdiri atas DNA, protein histon, di mana protein histon H3, H4 itu terkonservasi. Fungsinya sama untuk semua eukariot yang mengendalikan ekspresi gen, mutasi, dan yang lainnya. Dan ini ada di setiap makhluk hidup. Setiap eukariot, makhluk hidup eukariot. Sedangkan untuk H2 dan H1 itu bervariasi antar spesies, antar jaringan. Jadi misalnya di H2 itu misalnya di burung dia juga sel darahnya itu berbeda dengan manusia ya, sehingga membutuhkan suatu perbedaan ini protein untuk mengangkut oksigen tadi hubungannya. Nah, lalu bentuknya cakram pipih untuk nukleosom seperti ini. Nah, diameternya sekitar 11 nanometer, tingginya 6 meter, dan histon ini dililit oleh 2 putaran DNA yang diikat dengan histon 1. Satu putaran DNA itu panjang basanya sekitar 80 pasang basah. Lalu, nah ini masih nukleosom, seperti ini, nukleosomalnya. Nah, pada nukleosom ini akan dikemas menjadi suatu solenoid. Jadi dari ini, benang nukleosom ini nanti akan dikemas dalam suatu koil gulungan yang disebut dengan solenoid yang terdiri atas 6 nukleosom diikat dengan matriks protein. Nah, ini susunan histon dalam kromosom yang tadi ada H1 sampai H4 ya. Nah, ini contoh dari nukleosom. Ilustrasi dari nukleosom, ini solenoid. Gulungan dari nukleosom, kemudian membentuk suatu matriks protein histon
yang nantinya akan membentuk suatu kromosom sehingga bisa masuk ke dalam suatu kompartemen atau wadah yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang DNA-nya sendiri. Nah, lalu di kromosom ini ada di ujungnya ini ada yang kita sebut dengan telomer, di mana telomer itu merupakan ujung kromosom sebagai sel supaya tidak saling mengikat sehingga tetap stabil dalam bentuk linier dan mengandung ruas pendek berulang pada telomer ini, yaitu kebanyakan berulangnya di C atau sitosin. Jadi bisa ini dari misalnya Ciliata ini dia C-nya ada 4, A-nya ada 2. Berarti ada repeat, ada pengulangan basa pada urutan DNA di telomer. C-nya dengan jumlah N lebih dari 1, adenin atau timinnya itu di antara jumlahnya 1 sampai 4. Jadi kalau di telomer pada misalnya manusia itu C-nya ada 3, timin adeninnya ada 2. Nah, ini nukleosom pada saat transkripsi ya. Jadi ini misalnya DNA ya, DNA ini gen ini diapit dari promotor dan terminator karena kan nanti diterjemahkan mulai dari promoter dan juga terminator. Nah, kemudian nanti mengikat nukleosomnya pada suatu DNA. Kemudian nanti saat transkripsi nanti RNA polimerase akan berjalan dari promotor hingga terminator. Nanti ini berpindah dulu di nukleosomnya ini, baru nanti setelah dilewati dia akan berpindah tempat di posisi yang baru. Jadi susunan atau struktur DNA-nya tetap terjaga. Kemudian gen, nah gen ini adalah ruas DNA penyandi RNA. Nah, RNA itu ada mRNA, rRNA, dan tRNA. Tidak semua bagian dari gen menyandikan protein, dan tidak semua DNA adalah gen. Jadi ini misalnya panjang DNA. Tidak semua bagian DNA itu adalah gen. Ada yang bisa diterjemahkan dan juga ada yang menyandikan suatu sifat tertentu, misalnya dari promotor dan terminator ini gen satu gen. Ini promotor terminator ini satu gen lainnya. Berarti di dalam gambar satu utas DNA ini ada 2 gen yang berbeda ya, 2 gen yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan gen, ruas DNA penyandi RNA. Ini gen bukan. Kalau ini gen bukan. Oh, ini gen bukan. Ini kan di antara terminator dan promotor di sini, ini gen bukan? Bukan ya. Kalau dari promotor ke terminator ini gen bukan? Gen. Karena dia akan menyandikan RNA. Jadi tidak semua bagian dari DNA ini akan menyandikan protein tadi, tidak semua. Tapi tidak semua gen akan menyandikan protein. Bagaimana ini maksudnya? Jadi ada bagian di gen itu ada yang kita kenal dengan ekson dan intron. Nah, ekson ini yang akan diterjemahkan, sedangkan yang intron ini akan di-splicing, dibuang. Jadi yang intron nanti akan diterjemahkan, disandikan menjadi protein, dan ekson akan disandikan menjadi protein, intronnya akan di-splicing, dibuang pada saat pasca transkripsi atau translasi. Nah, ini ilustrasi perbedaan gen dan genom ya. Jadi genom keseluruhan dari gen, kumpulan dari gen-gen yang mengendalikan metabolisme sel tertentu. Nah, di dalam genom ini, nah di sini ada kromosom. Nah, kromosomnya ini terdiri atas DNA yang sangat panjang, dan di DNA ini terdapat suatu gen yang menyandikan protein ya. Ada protein A, B, C misalnya.
protein ABC ini nanti akan membentuk suatu kompleks protein yang akan berfungsi, ya, berfungsi sebagai misalnya katalisator, enzim, dan yang lainnya. Nah, ini sentral dogma ya. Kita tahu bahwa dari DNA ini nanti akan bereplikasi, kemudian dari DNA yang baru bisa terjadi transkripsi yang akan diterjemahkan menjadi RNA. Ya, dari RNA ini, messenger RNA ini nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, RNA ini juga tidak semua diterjemahkan, yang diterjemahkan hanya mRNA, tRNA, rRNA itu tidak diterjemahkan menjadi protein ya. Baru di sini mRNA diterjemahkan, ditranslasikan di sitoplasma menjadi asam amino, kemudian membentuk rangkaian asam amino atau polinukleotida protein. Nah, berikut merupakan perbedaan dari prokariot dan eukariot ya. Kalau prokariot, bahan genetik utamanya adalah kromosom, pada umumnya terdiri atas unit molekul DNA double strand dengan struktur sirkuler. Jadi strukturnya itu sirkuler. Kalau eukariot itu linier. Lalu hanya sebagian kecil yang memiliki struktur linier. Kemudian kalau di prokariot terdiri atas satu set kromosom saja, tapi prokariot kalau di eukariot itu terdiri atas lebih dari 2 kromosomnya atau bersifat diploid atau poliploid. Lalu di prokariot bahan genetiknya ini tidak dikemas dalam suatu struktur yang jelas karena tidak dimilikinya inti sejati sehingga disebut nukleoid. Sedangkan untuk eukariot dikemas membentuk suatu struktur kromosom yang kita kenal dengan nukleus. Kemudian pada umumnya memiliki plasmid yang terdapat secara bebas di sitoplasma dan memiliki kemampuan bereplikasi secara independen. Jika di eukariot DNA-nya ini di luar kromosom ada yang kita sebut dengan ekstra kromosomal, yaitu DNA dari mitokondria dan juga kloroplas. Kemudian DNA dikemas dalam keadaan terpilin supercoil yang berikatan dengan protein mirip histon untuk prokariot, sedangkan untuk eukariot DNA dikemas dengan menggunakan protein histon yang membentuk nukleosom. Lebih kompleks untuk di eukariot DNA-nya atau materi genetiknya. Nah, sedangkan untuk genom di virus sendiri dia bentuknya bisa linier atau sirkuler, bisa DNA ataupun RNA, dan jumlah gennya lebih sedikit, sekitar 3-170 gen. Ini merupakan sel dari bakteri, dan ini yang berwarna ungu merupakan DNA-nya atau daerah dari nukleoidnya yang tidak dibungkus dengan membran, kita sebut nukleoid. Lalu genom bakteri ini ada juga selain kromosomnya, ada juga DNA ekstra kromosomnya yang kita sebut dengan plasmid. Nah, plasmid seringkali dia membawa suatu sifat tertentu, misalnya gen resisten terhadap antibiotik ampicillin, tetrasiklin, dan yang lainnya. Nah, ukuran plasmid ini sangat kecil dan keberadaannya tidak mutlak dalam semua sel. Jadi tidak semua sel bakteri memiliki plasmid. Plasmid bisa ditransfer nggak, Bu, dari satu sel ke sel lainnya? Bisa. Ya, jadi bisa menularkan tuh kalau misalnya satu sel memiliki resisten terhadap antibiotik, kemungkinan sel yang lainnya juga memiliki sifat resisten antibiotik. Bisa DNA-nya bisa ditransfer dengan transformasi, konjugasi, seperti itu. Jumlah gennya itu lebih sedikit untuk di plasmid dibandingkan di kromosomnya, dan bentuknya itu sirkuler, ya. Bentuk plasmid itu adalah sirkuler.
Lalu ada sel eukariot, di sini ada contohnya sel hewan dan sel tumbuhan ya. Ini intinya di sini yang dibungkus di nukleus. Nah, genom eukariot ini memiliki DNA inti dan juga DNA sitoplasma atau ekstra kromosom ya, DNA sitoplasma yang kita kenal dengan mitokondria dan juga kloroplas. DNA pada sitoplasma ini bentuk sirkulernya utas ganda, kemudian pewarisan sifatnya tidak mengikuti kaidah hukum Mendel. Kenapa? Karena mitokondria, misalnya teman-teman miliki, mitokondria yang teman-teman miliki, itu hanya diwariskan dari ibu saja. Tidak ada campur tangan ayah. Kalau gen teman-teman itu merupakan gabungan antara gen ayah dan juga ibu ya. Jadi setengah ibu, setengah ayah. Namun untuk mitokondria itu pure murni hadiah dari ibu, teman-teman, yang diwariskan ke dalam tubuh teman-teman. Begitupun juga dengan kloroplas ya untuk tumbuhan. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang ukuran genom. Misalnya ukuran genom manusia sekitar 10⁻⁹ sampai 10⁻�10 ya. Mamalia. Kemudian di sini ganggang ukurannya sekitar ada yang 10⁻8 sampai 10⁻11. Begitupun dengan tumbuhan. Nah, baik ganggang nih. Ganggang dengan manusia. Tubuhnya lebih kompleks mana organnya? Manusia. Lebih sempurna mana? Tapi lebih panjang mana? Ganggang. Ukuran genomnya lebih panjang mana? Ganggang. Apa manusia? Ukuran genomnya Panjang ganggang ya. panjang Ganggang, ganggang. Jadi dari sini mencerminkan bahwa ukuran genom tidak mencerminkan kesempurnaan organ dan juga morfologi suatu spesies. Belum tentu ukuran genomnya panjang, organnya lebih sempurna, lebih kompleks gitu. Jadi di sini dilihat manusia walaupun ukuran genomnya lebih pendek dibandingkan dengan ukuran genom dari ganggang, tapi organnya ini lebih sempurna manusia dibandingkan ganggang ataupun tumbuhan. Ukuran genom manusia itu sekitar antara 3 kali 10⁻⁹ base pair atau pasang basah. Ya. Dengan 23 pasang ya kromosom haploidnya. Genom yang ada pada setiap individu itu bisa berubah. Nah, faktor yang mengakibatkan perubahan genetik yang ada pada setiap individu itu bisa diakibatkan dari kesalahan alami pada DNA polimerase atau kita sebut juga dengan mutasi spontan, lalu mutasi fisika dengan sinar radioisotop, kemudian mutasi kimia dengan colchicine dan EMS. Nah, misalnya ini juga sering banyak digunakan ya untuk semangka tanpa biji. Itu dari mana dasarnya? Dari sini mutasi kimia diberikan suatu zat kimia colchicine sehingga nanti bijinya jumlahnya jarang dan juga kecil. Nah, juga ada teknologi DNA ya. Yang ini paling keren nih teknologi DNA karena dia lebih terarah dibandingkan dengan yang lainnya. Ini kita berikan sinar nih, kita berikan senyawa kimia. Itu kita tidak tahu mutasinya mau di gen mana, di basa sebelah mana, random sekali itu. Nah, kalau di teknologi DNA, rekayasa genetika, ini memungkinkan kita untuk mengubah suatu susunan DNA yang kita kehendaki secara terarah, lebih tepat. Jadi ibaratnya kalau di sini nembaknya ke segala arah nih.
sama seperti misalnya kemoterapi. Kemoterapi diberikan sinar tertentu, senyawa kimia tertentu. Nah, itu tidak terarah mematikan mana. Kita sebenarnya ingin mematikan sel kanker, tapi ternyata yang mati malah sel normal. Makanya ada yang botak, kemudian lebih sakit ya. Semua sel normalnya juga dimatikan, tidak hanya sel kankernya yang terkena. Nah, dengan teknologi DNA, rekayasa genetika ini juga memungkinkan, misalnya kita ingin mematikan suatu gen kanker tertentu. Nah, itu, nah yang sulitnya ini kita mencari probe-nya, penandanya, sehingga benar-benar targetnya yang kita tuju. Jadi harus ada probe-nya atau primernya di situ, sehingga dikenali gen yang akan kita ubah. Nah, bahan genetik pada tiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Bahan genetiknya berbeda-beda sehingga walaupun dalam satu spesies nih akan menghasilkan suatu karakteristik keunikan yang berbeda. Contohnya di sini ada rusa. Walaupun sama-sama spesies rusa, tapi ternyata yang satu ada yang putih, ada yang coklat ya. Ini warna dari tubuhnya. Ini karena apa? Bahan genetiknya ini nanti yang berbeda ada SNPS juga di sini gen yang mengendalikan melanin ya, sehingga nanti mengakibatkan ini albino. Lalu ada, nah keragaman dari genetik ini juga diperoleh dari hasil perkawinan ya, persilangan ya dari meiosis, sehingga persatuan DNA dari satu individu dengan individu lainnya menghasilkan suatu keragaman genetik. Jadi kita juga sebagai mesin keragaman, jadi dari satu tetua, dari satu parental itu bisa menghasilkan beberapa anakan yang berbeda, yang menghasilkan keragaman. Nah, conventional breeding juga diperkenalkan oleh Mendel. Nah, ini juga menghasilkan keragaman genetik, dihasilkan dari conventional breeding ya. Jadi ada kacang-kacangan ya, kacang polong ya, ada yang bulat, ada yang kisut, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Nah, ini dihasilkan dari persilangan ya, persilangan. Semakin berbeda ya, semakin berbeda itu akan menghasilkan keragaman gen yang baru. Keragaman gen yang baru, individu yang lebih unik gitu. Misalnya kita orang Asia, jika kita menikah dengan orang Asia, ya orang Indonesia, berarti morfologi dari anak kita pastinya orang Asia. Kecuali kita menikah dengan orang Eropa, ya orang Eropa, orang Afrika, itu nanti akan morfologinya akan unik. Percampuran antara misalnya Indonesia dengan Afrika, Indonesia dengan Eropa, berbeda dengan pencampuran antara misalnya Asia dengan Asia, atau Indonesia dengan etnis Chinese, itu juga nantinya akan menghasilkan suatu anakan atau anakan yang berbeda atau ragam yang berbeda. Jadi sebenarnya toleransi gen tingkat molekuler itu mencerminkan keragaman gen yang ada pada kehidupan ini mencerminkan toleransi molekuler ya, toleransi molekuler. Di mana misalnya di Indonesia ini ternyata beragam ya orangnya, morfologinya mulai dari Papua sampai sana, Sabang sampai Merauke itu berbeda ya, ada yang mirip ke Arab,
ada yang mirip ke Eropa, Manado sana mirip Eropa gitu, Portugis, terus ada yang mirip Cina. Nah, itu merupakan suatu perbauran genetik. Perbauran genetik yang mengakibatkan keragaman genetik. Ya. Keragaman genetik yang mencerminkan ternyata toleransi kita antar ras itu ada gitu di Indonesia, sehingga mencerminkan toleransi misalnya antar nationality dan yang lainnya. Nah, keragaman hayati itu ternyata yang ada itu mencerminkan tingkat toleransi di taraf molekuler ya. Jadi semakin beragam itu ternyata toleransi molekulernya itu semakin baik ya, semakin beragam. Jangan inbreeding tuh misalnya dari lebih dekat ya, dari satu spesies, satu anakan dengan masih saudara, nah itu nanti taraf toleransi molekulernya kurang beragam, tidak baik, jadi tidak menghasilkan suatu keragaman hayati yang baik. Lalu dari keragaman itu muncul kadang mana yang mutan dan mana yang abnormal. Seperti misalnya cabai ya, ada cabai merah, cabai hijau. Saat ini sedang dikembangkan ada juga cabai berwarna ungu, berwarna pink, ada ya, rainbow chili ya itu. Nah itu mana yang normal dan mana yang mutan. Seringkali yang mutan itu kita sebut dengan abnormal, ya. Padahal itu merupakan cermin toleransi dari taraf molekuler yang memperlihatkan keragaman hayati. Nah, misalnya di manusia itu setiap individu tuh memiliki sequence tuh urutan pasang, urutan DNA ya, sequence itu kurang lebih 99,9% itu identik antar manusia. Tetapi apa yang membedakannya? Jadi kromosomnya sama, 23. Sekuensnya identik, hampir 90%. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah single nucleotide polymorphism. Ya. Single nucleotide polymorphism. Contohnya apa? Di sini ada perbedaan bahasa pada suatu sequence ya. Ini di adenin, kemudian ada yang timin di sini. Ini SNP ya, single nucleotide polymorphism, satu sequence ini. Adenin dan timin ini ternyata berimpact sangat besar pada morfologi manusia. Contohnya di Eropa. Orang Eropa di sini memiliki alel adenin dan juga timin yang lebih seimbang ya, dibandingkan dengan orang Asia. Orang Asia ini T-nya tuh alel T-nya tuh lebih banyak ya dibandingkan dengan alel A. Nah ini yang mengakibatkan orang Eropa ini tubuhnya lebih besar dibandingkan dengan orang Asia. Ya. Ternyata di sini ada perbedaan SNPS tadi, single nucleotide polymorphism, sehingga mengakibatkan berubah penampakan morfologi yang berbeda dalam hal ukuran ya, ukuran tubuh. Oke, kita lanjut. Lalu dari perbedaan itu muncul suatu perspektif atau cara pandang. Nah, misalnya di sini teman-teman dari foto 1 dari mulai kiri ya, 1, 2, 3. Menurut teman-teman yang cantik itu yang mana? Yang beautiful face yang memiliki
wajah yang rupawan? Sebelah kiri ya. Kiri, Bu. Sebelah kiri ini tidak cantik memangnya. Yang kedua dan Cantik, Bu, tapi di beberapa suku gitu, Bu, beberapa daerah. benar. Yang tengah itu cantik, yang kanan juga cantik. Ya, di beberapa suku di Afrika justru yang ini jelek loh katanya. Yang cantik ini yang mulutnya semakin lebar, diameternya itu semakin cantik, semakin banyak tindikannya ini semakin cantik. Jadi adanya di sini perbedaan perspektif ya antara masing-masing ras, masing-masing suku gitu. Nah, ini juga yang mengakibatkan kadang perspektif ini juga yang menekan keragaman hayati. Jadi tingkat kesukaan ya, hobi yang tadi saya jelaskan tadi ada cabai merah, cabai yang sangat pedas dan cabai yang tidak pedas. Yang disukai yang sangat pedas, yang tidak pedasnya jadinya terpencil. Jadi dia mungkin nantinya akan hilang seperti itu. Dan itu keragaman hayatinya nanti akan hilang. Jadi yang ada tuh semua seragam. Contoh sekarang yang cantik seperti ini. Semua ingin menjadi seperti ini. Jadi yang cantik yang seperti ini, cantiknya seperti ini akan hilang nantinya. Akan tergerus karena adanya perspektif. Sama seperti ini tadi cabai, kemudian kapas tadi. Jadi kita sebagai seorang biologi ya, pendidik biologi, kita harus mencerminkan toleransi molekuler ya. Toleransi molekuler. Contohnya apa yang tadi kapas yang tahan hama itu? Misalnya jika kita menjadi seorang pengusaha ya, pengusaha produksi kapas. Nah, itu kita jangan tumbuhkan semua pohon kapas transgenik, melainkan 10 atau 5%-nya kita berikan ruang untuk kapas non-GMO. Sehingga nanti hama, serangga akan bisa memakan tanaman yang non-GMO tadi, sehingga tetap lestari. Serangga ada, burung-burung ada, selanjutnya relung yang lainnya juga bisa survive gitu, bisa survive. Nah, lalu kita masuk ke sickle cell anemia ya. Sickle cell anemia, nah ini merupakan suatu penyakit ya, penyakit yang kadang kita sebut penyakit atau karena ini berbeda dengan hemoglobin yang pada umumnya. Ini bulat ya, bulat, pipih, sedangkan sickle cell anemia itu seperti bulan sabit. Ini red blood cell yang normal ya, yang bulat-bulat pipih, sedangkan yang anemia itu yang sabit. Kenapa berbeda? Karena di sini adanya perubahan dari yang tadinya glutamat menjadi valin, asam aminonya, sehingga terjadi perubahan bentuk pada hemoglobinnya. Nah, yang ini, sickle cell anemia ini, ternyata dia memiliki sifat resisten terhadap parasit malaria. Jadi tahan terhadap penyakit malaria. Jadi dia selain memiliki kekurangan ya, karena bentuk selnya sickle cell, jadi sering orang kurang darah, anemia, jadi bawaannya lemes kayak gitu, kurang tidur, seperti kurang tidur. Nah, ternyata dia memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dia resisten terhadap malaria. Nah, pasien dari sickle cell anemia ini seringkali disebut abnormal atau tidak normal ya. Padahal ukuran dari normal dan tidak normal itu berdasarkan dari klasifikasi yang ada pada manusia yang mencerminkan perspektif, pandangan yang sifatnya bias ya. Seperti yang tadi, wajah cantik itu yang seperti apa, itu bias. Apakah yang tadi banyak tindiknya, apakah yang mulutnya lebar, atau yang putih bersih. Terus ada juga manusia yang tinggi sekali, apakah itu normal, apakah itu abnormal gitu. Itu sebenarnya tidak ada yang abnormal dan normal, karena semua yang ada itu merupakan katanya
merupakan, kalau dari perspektif biologi ya, itu merupakan keragaman gen yang ada di bumi, di kehidupan, sehingga mencerminkan toleransi molekuler. Sehingga di sini dalam biologi ini tidak ada yang superior maupun yang inferior. Di sini dilihat tadi sickle cell anemia ini dia suatu penyakit katanya, tapi ternyata dia pasien dengan sickle cell anemia ini resisten terhadap parasit malaria. Tapi apakah dia superior? Tidak, kan? Karena kan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing pada setiap individu atau setiap spesies atau setiap keragaman gen yang ada pada setiap individu. Nah, kita masuk lagi ke sickle cell anemia. Tadi adanya kenapa perubahan ini mutan hemoglobin yang tadinya A di sini CTT ini CAT, ini GTA dan GAA. Nanti akan diterjemahkan nih transkripsi jadi GAA untuk yang wild type-nya, untuk yang mutannya ini jadi GUA yang nantinya akan diterjemahkan saat translasi menjadi valin yang mengakibatkan sickle cell anemia. Sedangkan untuk yang wild type ini diterjemahkan menjadi glutamin dan menjadi normal hemoglobin. Ini hanya satu bahasa saja akan mengakibatkan perubahan morfologi yang nyata pada setiap individu. Nah, bahan genetik dan epigenetik ini merupakan faktor utama penentu dari fenotip dan juga tiap makhluk hidup. Keragaman fenotip ini merupakan refleksi dari keragaman genetik yang ada di kehidupan dan mentolerir serta memperkaya varian merupakan proses yang sangat alami ya, dan ini mencerminkan toleransi molekuler yang dari keragaman genetik yang ada di kehidupan kita. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih. Ibu, boleh izin bertanya? Silahkan, Cindy. Jadi tadi yang terkait ada ujung 5 dan juga ada ujung 3 itu, angka 5 dan 3-nya itu dari mana ya, Bu? Dari apa? Ada yang bisa menjelaskan? Dari silakan Ajeng. Boleh. Ajeng dulu, baru nanti Aji. Iya, kan tadi ada gula pentosa dan urutan dari karbonnya. Terus kalau di nomor 5 berarti urutan dari karbon 5, terus nomor 3 itu urutan dari karbon nomor 3. Gitu. Terus untuk tambahannya mungkin tadi di karbon nomor 3 itu jadi perbedaan di antara DNA sama RNA. Kalau DNA tadi ikatannya dengan RNA ikatannya sama OH gitu, Bu. Baik. Terima kasih Ajeng. Aji, ada tambahannya? Iya, sudah terjawab Ibu sama Ajeng tadi. Iya, terkait dengan urutan dari karbonnya itu di dalam gula pentosanya. Ya. 3 dan 5-nya itu. Baik, benar. Benar sekali Ajeng dan Aji bahwa urutan 5, 3 itu merupakan gambaran dari atom C pada gulanya tadi. Tadi ada berapa? Ada 5 C. Mulai dari C1, C2, C3, C4, C5. Tadi C1 berikatan dengan basa, C2 tadi berikatan dengan gugus OH ataupun H yang mencerminkan perbedaan DNA dan juga RNA. C3 mencerminkan C3 berikatan dengan nukleotida lainnya ya. Kemudian ada C5 dia berikatan dengan gugus fosfat. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya Ajeng dan Aji. Apakah sudah terjawab? Tadi Cindy ya yang bertanya. Iya, Bu. Jadi dari urutan karbonnya ya, Bu? Iya, pada gula. Oh, iya. Baik, Bu. Terima kasih Bu Anissa, Ajeng, dan Aji. Yang lainnya, untuk perkuliahan berikutnya kan tentang teknologi rekayasa ya, rekombinan. Nah, teman-teman di sini harus mempelajari apa itu plasmid, apa itu gen, apa itu DNA.
DNA ya. Jadi harus tahu perbedaannya. Nanti mungkin di classwork Ibu akan menambahkan tugas 1 ya. Tugas 1 nanti tolong dicek, Ibu belum tambahkan, nanti mungkin setelah perkuliahan Ibu akan tambahkan dan tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum perkuliahan minggu depan teman-teman pelajari apa itu gen, apa itu plasmid, apa itu. Nah itu dulu deh seperti itu. Karena nanti tadi perbedaannya gen, plasmid sama apa Ibu? DNA. Genom DNA ya. Yang lainnya apa pertanyaan terkait perkuliahan hari ini? Udah 5:30 ya, kurang 15. Insya Allah cukup Ibu. Iya. Sudah cukup jelas Ibu penjelasan Ibu terkait DNA dan juga aplikasi terhadap bioteknologinya Bu. Ya baik. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin nanti jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group ataupun di Google Classroom ya. Jadi Google Classroom-nya ini supaya tidak ribet, saya ganti yang tadinya mikrobiologi menjadi bioteknologi. Saya juga sudah undang Bu Yani ya. Nanti insya Allah perkuliahan minggu depan dengan Bu Yani. Jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu sehingga nanti pemahamannya lebih mantap. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu.